Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemotor menjadi korban tabrak lari di Jalan Poros Pinrang, Parepare. Aksi demo buruh berlangsung ricuh di Kota Makassar. Menilik pembuatan kapal pinisi dari abad 15 di Bulukumba. Puluhan buruh menggelar aksi unjuk rasa solidaritas terkait hak dari salah satu pekerja bengkel mobil di Kota Makassar. Aksi unjuk rasa berlangsung ricuh saat polisi hendak memadamkan ban yang dibakar demonstran. Demonstrasi puluhan buruh berlangsung ricuh di depan salah satu bengkel Jalan Bandang, Kecamatan Botoala, Kota Makassar pada Rabu lalu. Aksi unjuk rasa ini dilakukan dalam rangka solidaritas kepada salah satu pekerja di bengkel tersebut. Di tengah unjuk rasa, para buruh juga melakukan bakar ban serta memblokade jalan. Kericuhan terjadi saat aparat kepolisian hendak berusaha membuka blokade jalan dan memadamkan ban yang dibakar demonstran. Mengenai kejadian demo di Jalan Bangdang, yaitu salah satu karyawan bengkel yang di PHK oleh tempat kerjanya. Kemudian dari teman-temannya ada rasa solidaritas untuk melakukan demo untuk meminta dipekerjakan kembali. Kemudian pada saat melaksanakan demo, mereka melakukan penutupan jalan, tapi sudah diamankan oleh teman-teman dari Polrestabes Makassar untuk dilakukan negosiasi agar tidak melakukan penutupan jalan dan sempat melakukan pembakaran ban mobil. Kericuhan akhirnya dapat diredakan setelah aparat kepolisian melakukan negosiasi kepada para pengunjuk rasa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, kali ini saya akan ajak Anda ke Bulukumba. Kalau pernah dengar lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, nah lagu itu nyata adanya, tepatnya di Bulukumba, daerah tempat pembuatan kapal pinisi dari abad 15. Seni pembuatan kapal pinisi secara tradisional dari Sulawesi Selatan memang sudah terkenal dan diakui dunia. Terbukti, pada tahun 2017, seni pembuatan kapal pinisi dari Sulawesi Selatan terpilih sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kapal pinisi sudah ada sejak tahun 1500-an dan banyak digunakan oleh para pelaut Bugis, Konjo, dan Mandar di Sulawesi Selatan sebagai kapal perdagangan. Konon kapal ini mampu berlayar menerjang ombak ganas hingga membuat masyarakat Sulawesi dikenal sebagai pelaut ulung. Keberadaan para pengrajin kapal pinisi di tempat ini pula yang membuat Kabupaten Bulukumba dijuluki sebagai Buta Panrita Lopi, yaitu bumi atau tanah para ahli pembuat kapal. Lokasi pembuatan kapal pinisi di Kabupaten Bulukumba bisa ditemui di beberapa wilayah, salah satunya di Desa Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari. Betul. Jadi khususnya di Indonesia, di mana ada pantai, di mana ada bikin kapal, pasti orang Bulukumba yang ke sana kerja itu. Sampai Sumatera sana orang kerja. Papua sampai Sumatera. Turun-temurun ya, dari nenek moyang memang. Sekarang usia saya sudah 52 tahun. Sejak 95 saya sudah mulai kerja kapal. Di lain sisi kita pelestari budaya, di lain sisi juga untuk cari nafkah buat keluarga dan pembuka lapangan kerja begitu. Dahulu seni pembuatan kapal pinisi di Bulukumba ini terkenal dilakukan dengan cara tradisional. Walau masih menggunakan cara-cara tradisional, teknik pembuatan kapal pinisi sangat memperhatikan ketelitian dari sisi teknik dan navigasi. Kini pembuatannya tentu telah menggunakan rancangan perhitungan serta desain dirancang dengan alat modern. Ya, kapal yang pernah kami bikin
Yang pertama Jiwa, sekarang ada di Phuket, Thailand. Jiwa. Yang kedua Pelataran Indonesia, yang punya perusahaan pelataran komodo itu. Ada yang paling terkesan juga kapal orang Turki dulu yang saya bikin. Ada banyak lagi. Ini itu panjang kapal 40 meter, lebar 9 meter 20 cm, tinggi badan kapal 4,25 cm. Dia memiliki kabin 8. Itu badan kapal menggunakan kayu besi. Jadi komponen kapal itu 75% kita datangkan dari luar, 25% itu yang lokal. Seperti kalau jati masih lokal, masih banyak jati di sini. Kayu besinya kita datangkan dari Sulawesi Tenggara. Kalau untuk kapal yang di luar yang warna putih itu, baru 3 malam dia sudah terapung. Setelah terapung begini, kita tunggu barang beberapa hari ke depan. Kita sudah mulai connect dia punya mesin ke as propeller itu. Setelah pas, kita mulai pemasangan knalpot. Setelah pemasangan knalpot, sudah bisa kita tes berlayarnya kapal. Gitu. Harga kapal yang paling murah itu 1 M dengan ukuran panjang 19, lebar 7. Belum ada mesin tapi yang paling banyak itu kurang begini standar ini 6 meter, 7 meter, bahkan 8 meter itu standar itu. Kalau harganya bisa di sekitar 5 M. Ya syukurlah, alhamdulillah sekarang karena dengan sisi nilai ekonomisnya sehingga banyak anak muda yang terpanggil juga untuk terjun ke bisnis usaha kapal ini. 17 tahun yang lalu, 95% pemesan kapal, khususnya kapal wisata, orang luar negeri. 95%. Sekarang kebalik, Pak. Justru orang lokal yang 95% sekarang. Kalau bukan kita yang muda untuk terpanggil untuk melestarikan kita punya budaya, siapa lagi kan? Wah, setelah melihat kapal-kapal ini, jadi ingin liburan berlayar atau jadi pengen punya kapalnya? Afrin Meriana, Sony Harut melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Masih di Bulukumba, kali ini saya akan ajak Anda melihat makanan khas yang selalu ada di setiap acara besar. Ya, kue merah khas suku Kajang. Seperti apa kira-kira? Berikut informasi selengkapnya. Selamat datang di Desa Tanah Toa, tepatnya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Banyak ragam keunikan di sini. Bentuk bangunan hunian yang khas dan pakaian yang berwarna hitam masih jadi budidaya yang dipertahankan oleh suku Kajang. Tak hanya itu, tentunya makanan khas masih dinikmati warga tanpa bosan. Warga di suku Kajang ini punya kue yang khas yang biasanya dibuat rame-rame jelang ada acara besar atau acara adat. Namanya kue merah. Kita cari tahu yuk gimana sih bentuk kue merah dan gimana cara proses buatnya ya. Di salah satu rumah warga ini, sejumlah perempuan telah berkumpul dan hari ini mereka akan membuat kue merah. Biasanya beberapa hari sebelum acara besar, warga berkumpul untuk mempersiapkan makanan dan tentunya salah satunya kue merah ini. Proses pembuatan dimulai dengan menghaluskan gula aren. Dari bentuk gula aren yang besar, diiris tipis-tipis dengan pisau. Setelah itu, gula dicampur dengan tepung beras. Di tahap ini perlu kekuatan tangan dan kesabaran untuk menyatukan adonan. Sementara itu, di atas kompor kayu yang menyala telah siap wajan berisikan minyak panas. Jika adonan sudah siap, saatnya kita masukkan ke penggorengan. Nah, jika kue merah sudah dirasa cukup matang, kemudian diangkat dari penggorengan dan ditaburi wijen. Nah, mumpung ada yang baru mateng nih, saya coba ya Bu ya, baru mateng ya.
Rasa gula merahnya terasa banget. Ada kenyal-kenyalnya dikit. Tapi pinggirannya renyah banget. Enak. Kue merah ini begitu nikmat jika dicoba dalam keadaan masih hangat atau baru diangkat dari wajan. Meski terbuat dari tepung beras, setelah matang rasa tepung berasnya dikalahkan dominasi gula aren. Belum lagi jika dalam sekali gigitan juga ikut biji wijen, rasanya jadi lebih nikmat. Warga suku Kajang sekitar percaya dengan memasak beramai-ramai selain meringankan pekerjaan tuan rumah, juga sebagai ajang untuk saling memperpanjang tali silaturahmi. Apalagi keluarga datang dari luar daerah dan jarang bertemu. Nah, kue merah ini memang biasanya ada ketika acara keluarga beramai-ramai ataupun juga ada acara adat. Nah, tapi karena hari ini belum ada acara adatnya nih, kita makan rame-rame aja bareng-barengan ya Bu ya. Aprin Mariana, Sony Harun melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.